Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana puasanya? Ini senang sekali. Saya Hersun Arif. Dan saya Andi Beta kembali menjumpai Anda di pertengahan bulan Ramadan ini. Lebih Mari kita dong, berdiskusi. lebih ya pertengahan bulannya ya. Sudah lewat Nuzulul Quran mestinya Mbak ya. Udah tanggal 17 ya. Lewat ya. Iya, iya betul. Dan kayaknya Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya karena banyak berita-berita seru, semakin terbelah bangsa kita ini, gitu Mas Irsu, saling melaporkan sana sini. Nah, besok juga ada aksi mahasiswa lagi ya Mas Irsu ya? Ya. Tanggal 21 jangan lupa akan ada aliansi mahasiswa Indonesia. Jadi memang betul Mbak, rasanya berbeda sekali Ramadan kali ini. Kan dulu biasanya salah satunya kayak tentu saja tarawehnya kita bisa rame-rame, terus nuzulul Quran itu biasanya kita mesti peringati. Tapi sekarang justru yang terjadi malah bulan Ramadan ini penuh kegaduhan, terutama politik dan juga ekonomi di Indonesia ya. Anda tadi menyebut soal apa tadi? Tiba-tiba jadi blank nih soal Ini Mas Ersu, pelaporan. pelaporan, Iya, soal saling lapor-lapor melaporkan. ya. Iya. Jadi ini kelihatannya kan Ade Armando lewat pengacaranya. Saya agak menyayangkan gitu dalam situasi ketika dia masih harusnya fokus pada kesehatannya gitu, tiba-tiba dia sudah mulai beraksi lagi, melaporkan Betul. orang-orang. Saya nggak tahu apakah betul-betul ini Ade Armando dengan penuh kesadaran melaporkan itu ya, karena ada kasus dengan PAN, Sekjen PAN gitu, Mas Edi Suparno. Terus kemudian juga ada kasus yang Guntur Romli melaporkan melaporkan guru besar Profesor. seorang Iya. profesor di UGM. Terus juga ini Pak Luhut juga dilaporkan, Mbak, di kasusnya Pak Luhut. Masih berlanjut juga nih Pak Luhut. Ya. Oleh warga Sulawesi Tenggara kalau tidak salah ya beliau dilaporkannya. Dan kasus Pak Luhut itu banyak banget sekarang rame-rame nih ketika ada penangkapan ada penetapan tersangka mafia minyak goreng gitu. Nama Pak Luhut diseret. Ini ada politisi Demokrat nggak tahu dia dapat dari mana, ada foto-foto. Ini fotonya cukup intim ya Mbak kalau kita lihat ya antara Pak. Ya, akrab. Itu menarik nanti kita bahas. Tapi juga soal NII yang NII ini di Sumatera Barat gitu yang katanya juga mulai menyebar di berbagai tempat dan membuat bukan hanya orang Sumatera Barat ngamuk-ngamuk nih karena ini kan stigma Sumatera Barat sebagai daerah yang radikal gitu ya. Ini sensitif loh buat orang-orang Sumatera Barat gitu. Di samping itu yang seru saya kira berkaitan dengan NII ini dugaan bahwa ini juga bagian dari skenario untuk menunda pemilu 2024 gitu ya Mbak ya. Oke, kita mau mulai dari mana Mbak? Saling melaporkan ini Mas Esu. Oke. Ini kan sesuatu yang tidak produktif sebetulnya ya. Iya. Kalau saya melihatnya sih, kalau melihat sejarah keduanya ya, misalnya antara Profesor Karnawijaya begitu ya, dan kemudian dilaporkan oleh pihak Guntur Romli begitu yang dirinya merasa terancam karena fotonya ikut disejajarkan dengan Ade Armando dan sebagainya yang seolah-olah akan menjadi target berikutnya begitu kan. Nah, terus kemudian padahal kalau melihat cuitan yang seperti itu, kita juga tahu bahwa Guntur Romli ini adalah orang yang sangat rajin mencuit juga begitu. Jadi seseorang yang sering mencuitkan hal-hal, bahkan juga ada hal-hal yang hoax gitu dicuitkan, itu melaporkan pihak lain karena merasa dirinya terganggu. Padahal selama ini dia sebagai pengganggu begitu. Ini kan sesuatu yang apa ya? Kalau dilihat dengan akal sehat itu tidak mungkin dilakukan dengan orang-orang yang berpikiran sehat dengan akal sehat itu tadi begitu. Dan kemudian kalau dilihat dari alasan Profesor Karnawijaya ini guru besar dari FMI Pak UGM melaporkan balik Guntur Romli itu adalah karena dalam pelaporannya itu dia termasuk memframing bahwa keluarganya Profesor Karnawijaya ini adalah terlibat dalam NII yaitu negara Islam Indonesia itu tadi. Ini kayaknya NII lagi booming ya, lagi terkenal begitu. Beramai-ramai diomongkan. Jadi ketika Densus 88 membicarakan soal NII bahwa pemerintah Indonesia itu kemungkinan akan digulingkan oleh kelompok NII ini sebelum 2024 begitu. Kemudian buzzer juga rame-rame memposting tentang NII, tidak hanya Guntur Romli nih yang memframing Profesor Karnawijaya, tapi buzzer yang lain juga memframing tentang itu begitu, soal NII yang sepertinya itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat di Indonesia, bangkit kembali begitu. Nah,
ini ada apa nih Mas Hersu, kompak banget nih antara pemerintah dengan buzzer begitu kan? Itu kan menjadi orang bertanya-tanya begitu. Jadi seolah-olah kadrun itu tadi istilah mereka akan mengatai begitu ya. Ini sudah menyebar dengan sangat luas. Nah, saya heran ya. Amerika sendiri kan juga dalam laporan-laporan tentang HAM-nya itu melalui Kementerian Luar Negeri Amerika, dia juga mengatakan bahwa pemerintah itu terlibat langsung dalam mendanai buzzer. Nah, kan itu laporan antara lain itu begitu. Tapi sampai sekarang saya tidak menemui loh Mas Hersu itu yang namanya buzzer melaporkan pemerintah Amerika, menggugat pemerintah Amerika, mensomasi, atau bahkan mengatai Amerika itu kadrun. Nggak ada itu. Saya heran, padahal sudah jelas-jelas itu pemerintah Amerika dalam hal itu seperti halnya pihak oposisi di Indonesia gitu ya. Kalimat-kalimat di dalam laporannya itu seperti itu begitu. Sudah layak untuk dikatai kadrun sesuai dengan diksi yang sering mereka gunakan selama ini. Ya, saya memang kalau mengamati ini kasihan nih sama teman-teman ini, mereka tidak lihat adanya perubahan geopolitik global gitu ya Mbak ya. Terutama negara-negara Eropa dan Amerika ini kan sekarang sedang memerangi isu tentang Islamofobia ya. Tapi kita boleh menganggap ini bukan semata-mata bahwa ada perubahan kesadaran, tidak. Ini pasti dikaitkan dengan perubahan geopolitik global. Kan sekarang yang dianggap musuh utama dari Amerika itu adalah Cina kan gitu. Dan Cina ini kan isu tentang Islamofobia ini salah satu isu sensitif yang bisa menghantam Cina. Ini berkaitan tentu dengan etis minoritas di sana, khususnya Uighur gitu ya Mbak ya. Dan itu kan kemarin kita ingat kasus pada penetapan hari anti Islamofobia pada 15 Maret kemarin oleh ya. PBB, betul. Dari PBB kita kan kemudian kenapa ya kok Pakistan yang mengusulkan gitu, harusnya kan Indonesia gitu. Nah, saya kira ya memang di Indonesia sendiri justru pemerintah yang menggunakan isu itu untuk mengekskludit umat Islam. Yang kedua harus dilihat kalau dari sisi geopolitik global itu bagaimanapun Pakistan itu adalah proksi dari Amerika. Tetapi sekarang ini kan dikhawatirkan mereka jatuh ke tangan Cina melalui debt trap itu ya, jebakan hutang itu. Sekarang kan yang dilihat yang sudah mulai jatuh karena jebakan hutang Cina itu adalah Sri Lanka kan. Kita sedangkali banyak sekali kasus. Saya pernah menulis juga soal jatuhnya pelabuhan Hambantota yang di mana di Cina, laut dalam di sana ya, di Sri Lanka itu, karena tidak bisa membayar utang karena itu investasi dari Cina dan kemudian itu diserahkan ke BUMN Cina. Dan banyak diplomat yang waktu itu yang saya hubungi, terutama di beberapa diplomat kita yang di Eropa gitu, menyebutkan bahwa itu dalam rangka mereka menguasai laut dalam di Samudra Hindia gitu. Itu dan itu bisa kemudian digunakan nanti untuk pangkalan kapal selam Cina gitu. Itu ideal gitu. Nah, Pakistan kita tahu juga gitu kan, Imran Khan yang baru saja dijatuhkan itu kan memang mempunyai hubungan yang dekat dengan Cina gitu ya. Dan sekarang dia digantikan, saya lupa namanya, perdana menteri yang baru itu, dan itu videonya beredar loh Mbak, ketika Biden dengan seorang stafnya sedang menonton ketika pemungutan suara di parlemen Pakistan kan seperti itu ya. Dan kemudian ketika putus bahwa Imran Khan dijatuhkan dengan mosi tidak percaya kan, dia bilang bahwa kita berhasil tolak gitu ya, ada ya sih itu kan videonya ada. Itu menunjukkan sedang terjadi memang geopolitik global. Kita bukan artinya begini, dalam situasi begini memang kita tetap harus waspada terhadap agenda politik dari Amerika. Karena bagaimana kita belajar pengalaman dulu dengan soal Timur Timur, ya kan? Timur Timur pada waktu itu eranya perang dingin, Amerika berhadapan dengan Soviet, dan kita didorong untuk pemerintah kita, Pak Harto waktu itu didorong untuk masuk ke Timur Timur. Tapi kan kemudian ketika pada masa Pak Habibie sebenarnya kita juga dihianati kan, ditinggalkan oleh Amerika, sehingga kemudian Timur Timur itu melalui referendum merdeka dari Indonesia gitu ya. Pak Habibie dalam tanda petik semangat demokrasinya tinggi, tapi ada sedikit naif dalam soal Timur Timur. Dan akhirnya Timur Timur keluar dari Indonesia, dan sekarang Timur Timur menjadi salah satu negara paria ya di dunia karena secara ekonomi juga terlantar. Jadi memang mesti hati-hati. Nah, tetapi poinnya saya mesti mengingatkan buat teman-teman di buzzer ini, kalau terus-menerus begini Indonesia itu bisa jadi negara paria juga karena masih dianggap terus mengintroduksi soal Islamofobia kan. Itu kan
Ini kalau kalau dalam bahasa anak sekarang ini kampungan banget sih, nggak ngerti bahwa dunia tengah berubah gitu ya. Yang menarik nih Mas Ersu, pertarungan dengan Pak Edi Suparno ya. Oh iya, iya, Akhirnya iya. kan mereka melaporkan Pak Edi Suparno, Sekjen PAN Ya, ya, gitu. ya, ya. Dan kemudian perlawanan dari pihak PAN itu seperti meledek begitu kalau saya lihat gitu. Dari Ahmad Partonan Daule, yaitu salah satu ketua PAN, itu mengatakan bahwa mereka melaporkan mereka sebelumnya gitu ya, keluar somasi begitu dengan jelas, dan kemudian melaporkan di siang hari begitu, setelah somasinya sama sekali tidak ditanggapi gitu, tidak direken lah istilahnya. Terus kemudian mereka melaporkan diam-diam di malam hari menurut Saleh ini, dan kemudian baru dirilis besok hari. Jadi seolah-olah seperti sangat tidak percaya diri begitu. Nah, terus kemudian juga mereka bersomasi ke MKD, dan wakil MKD yaitu Habibur Rahman dari Gerindra itu mengatakan bahwa Edi Suparno itu sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas gitu. Jadi pernyataan-pernyataan dia baik di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang, pernyataannya sebagai anggota DPR itu dilindungi oleh undang-undang begitu. Jadi tidak bisa itu serta-merta dia dilaporkan seperti itu begitu. Diperiksa saja melalui, kalau saya mau diperiksa saja melalui tahapan-tahapan gitu kan. Nah, sepertinya jadi seperti yang sebelumnya dari pihak Anas Alaidit ini, dari Ade Armando ini yang melaporkan ini, sepertinya ada di atas angin, dan saya lihat juga cuitannya banyak. Sekarang sepertinya seperti agak-agak ada di bawah begitu ya, ada di bawah tekanan, karena memang dari PAN ini melakukan serangan balik dan mereka berencana akan melaporkan balik pencemaran nama baik itu tadi. Nah, kalau tadi Mas Ersu mengatakan apakah Ade Armando tahu begitu kan? Kalau saya rasa mungkin kan selama ini kalau menurut penuturan dari pihak mereka, Ade Armando ini hanya sedikit yang bisa menjenguk begitu, jadi diisolasi, dan hanya istrinya. Jadi percakapan dengan Ade Armando adalah melalui istrinya, dan kita tahu istrinya yaitu Mbak Nina itu adalah seorang aktivis juga, dan juga bagian sebenarnya dari kelompok mereka juga begitu ya, kurang lebih demikian gitu, dari suara-suaranya, dari pendapat-pendapatnya. Dan saya rasa pelaporan ini sudah atas persetujuan dari istri Ade Armando, yang dimana juga bisa kita katakan berarti persetujuan dari Ade Armando juga, begitu Mas Hersul. Iya, iya, tapi kan disayangkan sebenarnya, dan situasi semacam ini sebenarnya kan seperti dilaporkan dia mengalami benturan di kepala gitu ya, dan itu dia sampai muntah darah sebagainya. Jadi menurut saya ini berat loh, trauma yang trauma itu berarti bukan trauma dalam pengertian psikologi ya, tapi trauma di kepala itu kan itu dampaknya sangat berat gitu. Jadi saya sih waktu itu menyarankan ya sebaiknya Ade Armando ini fokus dulu lah menghadapi kesehatan, jangan kemudian buka front. Karena apa? Saya membaca cuitannya Mas Edi Suparno, kebetulan saya kenalnya orangnya kalem, nggak pernah bikin kontroversi sekali. Dia pun sangat sopan menyatakan itu, dia cuma inisial AA saja gitu ya. Dia mengutuk pelaku pengeroyokan terhadap AA, tapi dia juga mendukung tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan penistaan agama, itu termasuk AA. Kan kemudian dia balance ya, pernyataannya itu rapi dan balance ya. Ya seperti orangnya juga begitu, kalau ngomong dia pasti tertata, rapi, dia tidak akan pernah terlalu frontal. Dan kemudian yang mereka persoalkan apakah kemudian sudah ada status Ade Armando itu belum tersangka. Mereka lupa bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 itu sudah membatalkan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya mengenai status tersangka. Ya, ini kan ada kasus pada tahun 2015 Ade Armando mencuit tentang yang bahwa Allah itu kan bukan orang Arab, dan pasti senang lah kalau pembaca Al-Qur'annya dibaca dengan berbagai langgam gitu, termasuk langgam hip hop dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu itu ada seorang saya kira seorang wirastawan namanya Johan Kan gitu yang melaporkan itu. Warga. Warga, dan kemudian sudah ditetapkan tersangka jadi polisi, tapi kemudian polisi nggak lama mengeluarkan SP3, dan SP3-nya kemudian digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hakim waktu itu memutuskan bahwa SP3 itu tidak saya lupa bahasa hukumnya, tapi yang jelas bahwa SP3-nya dicabut gitu, dengan itu Ade Armando statusnya jadi tersangka. Nah, kemarin kembali menjadi tersangka ya. Ditanyakan oleh media, memang belum ada keputusan hakim bahwa inkrah dia bersalah, itu belum, itu betul. Tapi kalau status tersangka ya.
Dan kemudian kan kepolisian juga mengalami kerepotan kan ketika ditanya wartawan bagaimana tentang status tersangka Ade Armando gitu, karena orang kan ini menghubung-hubungkan bahwa apa yang terjadi pada Ade Armando ini kan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kekerasan-kekerasan verbal yang selama ini dilakukan oleh Ade Armando dan kawan-kawan kan gitu ya Mbak ya. Jadi ya saya kira agak kalau berhadapan dengan seorang politisi memang agak politisi pasti berani melawan. Yang kita tunggu dari kampus nih, Profesor karena kita tahu selama ini kampus itu betul-betul sekarang tunduk pada kekuasaan ya, terutama para rektorat, para birokrat kampus itu betul-betul jadi alat kekuasaan. Jadi saya kira ini agak perjuangan Pak karena mungkin agak berat gitu ngadapnya, apalagi kampus UGM. Kampus. Iya, iya. Ya. Tapi harapan kan ya. Iya, dan harapan Mas Ersu tadi supaya pihak dari Ade Armando itu fokus dulu, kalem, itu sepertinya memang sulit Mas Ersu. Karena bagaimana ya, ini kan kelompok ini dikenal sebagai, kalau di dunia maya, ada yang sering mengatakan bahwa ini sebagai buzzer RP begitu ya. Ya tentunya tupoksinya kan sudah ada begitu ya, target-targetnya. Bahkan sekarang mereka membuat sayembara, siapa yang berhasil menurunkan celana Ade Armando itu tadi, atau membawa celana Ade Armando itu akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah begitu. Jadi ini sayembara dari mana ini? Dari lawan ini iya, sayembara dari Muanas Alaidit, dari pengacara Ade Armando. Dan kemudian terus. Dan kemudian uang itu dihimpun oleh sahabat Ade Armando, demikian katanya. Jadi siapa yang berhasil menemukan orang yang memelorotkan celana itu tadi ya dalam proses itu, maka akan mendapatkan uang. Jadi kan ini masih ada terduga pelaku yang sampai sekarang kan belum ketemu nih. Jadi siapa nih pelaku yang memelorotkan dan membawa celana? Saya pikir tadinya ada olok-olok dari siapa yang menemukan celana. Oh, yang menemukan pelaku. Pelorotan. Oke. Ya. Ya, begitu. Jadi yang menemukan pelaku yang memelorotkan celana itu tadi ya, itu akan mendapatkan uang sejumlah 50 juta rupiah. Nah, itu kan menjadi perbincangan lagi ya. Karena sebenarnya itu adalah ranahnya polisi kalau menurut kita kan. Ada bukti video, banyak video, dan kemudian polisi sendiri juga seperti halnya banyak aksi demo, tentu banyak polisi di situ. Dan kita kalau sering meliput demo, tentu kita tahu polisi tidak semuanya berseragam, begitu. Jadi di antara itu banyak polisi-polisi yang memakai baju preman, begitu ya, yang kita tidak tahu, seolah-olah menjadi mahasiswa, seolah-olah di situ menjadi warga yang menonton dan sebagainya, atau bahkan jualan, gitu kan. Dan itu saya rasa polisi juga akan mengetahui. Jadi yang namanya teroris saja dalam hitungan jam bisa ketahuan langsung begitu loh. Apalagi itu di tengah-tengah situasi di mana polisi sangat banyak sekali dan juga pengamanan itu sangat terencana di situ begitu. Ya ini kan semakin mereka melakukan aksi yang macam-macam itu kan semakin memperpanjang kasus Ade Armando ya, dan seperti biasa pasti akan memunculkan serangan balik dari para netizen. Jadi makanya harapan saya kemarin sebenarnya sudahlah, mestinya Ade Armando dalam kasus ini fokus untuk kesehatannya, sementara masalah pemukulan dia kan polisi sudah mulai menangani itu, dan juga sudah orang pelakunya sudah ditangkap kan gitu ya Mbak ya. Nah kalau ngelawan PAN ya namanya ngelawan politisi, selain punya kekebalan tadi itu, mereka juga saya kira sudah terlatih menghadapi ini. Tapi kalau seorang kampus seperti Prof. Karna ini saya kira memang cukup direpotkan. Tapi saya sempat membaca Profesor Karna ini juga sudah menggandeng pengacara gitu ya untuk menggugat balik gitu. Dan saya kira seperti Anda sebutkan kemarin, memang Profesor Karna ini juga secara tidak adil gitu, karena kemudian istrinya dibawa-bawa, dikaitkan dengan Anies dan sebagainya. Kok jadi narasinya ke situ terus gitu ya. Ya. Iya, betul Mas Ersu. Dan narasinya adalah dikaitkan dengan NII begitu, seolah-olah itu adalah keluarga NII, padahal NII sekarang sedang kata Densus 88 ya, kepala bagian operasional Pak Aswin Siregar dari Densus 88 mengatakan bahwa jumlah pengikut NII yang sudah terdata di Sumatera Barat itu ada 1.125 begitu, yang dimana tersebar di 2 kabupaten.
Nah, ini oleh pengamat dari Universitas Malikus Saleh, yaitu Al-Haidar, mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara, terindikasi sebagai salah satu cara untuk menunda pemilu. Jadi ini dianggap sebagai modus nih Mas Hersu, apa yang belakangan ini dilaporkan oleh polisi ini dianggap sebagai modus bahwa nanti Indonesia akan ada dalam keadaan darurat begitu ya, karena pemerintah diindikasikan akan digulingkan sebelum tahun 2024 begitu. Nah, menurut Al-Haidar ini NII itu adalah sebuah jaringan yang sangat-sangat fragile gitu, yang jaringan yang sangat-sangat terpecah-pecah. Ada berapa puluh faksi di dalam NII dan sekarang masih ada belasan faksi di dalam NII. Dan juga jumlahnya itu sedikit, jauh lebih sedikit dari Jamaah Ansarut Tauhid dan juga Jamaah Islamiyah atau JI begitu. Jadi dia sama sekali tidak percaya. Nah, apalagi dikatakan mereka akan memberontak dengan golok begitu Mas Irsu. Dan mereka NII ini dikatakan sudah mencari pandai besi dan salah satu alat bukti yang sudah di tangan polisi yaitu adalah sebuah golok panjang begitu. Itu salah satu buktinya itu. Saya bayangkan kalau Indonesia akan digulingkan, Pak Jokowi akan digulingkan dengan golok, padahal Pak Jokowi melakukan kunjungan saja itu sudah bisa 2.000, 3.000 gitu ya personil yang dilibatkan untuk mengamankan gitu. Itu cerita. Cerita itu jadi dianggap muskil gitu ya. Dan saya pernah wawancarai kebetulan ini Al-Haidar ini, menurut dia sebenarnya gerakan itu udah mati, gerakan NII itu ya sebenarnya sudah tidak aktif lah itu NII itu menurut dia gitu ya. Jadi artinya pengertian mati itu bukan mati suri, tetapi ya tidak terlalu signifikan lagi lah gerakan ini gitu ya. Itu ada memang banyak sekali bergerak di kampus-kampus dan sebagainya, tapi modusnya saya kira berbeda mereka sekarang dengan di masa lalu. Memang ini sangat wajar kalau kemudian orang-orang Sumatera Barat, orang-orang awak ini pada ngamuk gitu ya, karena dengan tudingan adanya bahwa NII di Sumatera Barat. Kan termasuk Fadlizon ya, kalau nggak salah yang ngamuk dia sebagai apa sih? Fadlizon ini ketua semacam paguyuban gitu ya, orang Minang di. Iya, seperti paguyuban keluarga besar Sumatera Barat begitulah ya. Kata Fadlizon teroriskan NII ini, itulah yang ada di Papua itu yang sudah jelas-jelas itu diurusi begitu. Ya, saya rasa juga apakah sudah terjadi pembunuhan atau kejahatan terorisme yang hampir setiap minggu selalu ada serangan. Kalau di Papua kan seperti itu Mas Hersu. Dan pemerintah sendiri juga sudah mengkategorikan bahwa KKB yang di Papua sebagai teroris gitu. Tapi sepertinya kok tidak disuarakan bahwa ini sebagai ancaman untuk Indonesia gitu yang di Papua. Padahal kalau seandainya kita melihat ya maaf gitu, kalau seandainya kita lihat mahasiswa Papua juga ada di mana-mana dan mereka banyak juga yang simpatisan kepada nasib warga Papua yang masih banyak terpinggirkan. Nah, simpati ini akhirnya juga mengarah kepada simpati kepada mereka yang memperjuangkan tanah Papua itu tadi begitu ya. Nah, artinya kalau dari Densus 88 mengatakan bahwa NII ini sekarang tersebar di Jakarta, di Jawa Barat, di Sulawesi, bahkan juga sampai ke pokoknya wilayah timur. Jadi dari wilayah barat, tengah, dan timur itu ada semua NII. Jadi seolah-olah menjadi sesuatu yang memang sudah luas begitu ya. Nah, ini tadi yang dianggap sebagai framing bahwa proses untuk menggulingkan pemerintah itu seolah-olah menjadi sesuatu yang teror begitu, betul-betul menjadi teror. Nah, padahal kita sendiri selama ini kalau seandainya itu memang masif, kita melihat di sekeliling kita, mungkin kita kemana-mana kan, kita sebagai wartawan kita sering kemana-mana, ketemu ini NII, kita sendiri tidak melihat itu begitu. Dan ini baru ini ada betul Mas Hersu, ada perlawanan dari Gubernur Sumatera Barat sendiri juga, dia juga kecewa dan marah bahwa tidak ada ceritanya NII ini bersarang di Sumatera Barat gitu. Kemudian juga dari Bupati Tanah Datar juga dia juga kecewa dengan pernyataan ini, juga Fadlizon itu tadi, dan beberapa menurut Fadlizon juga 4 dari founding fathers Indonesia, yaitu ada Tan Malaka, ada Syahrir, dan Hatta itu berasal dari Sumatera Barat gitu. Jadi kalau menilik kepada sejarah, hanya Soekarno yang berasal dari daerah Jawa dan Bali begitu ya. Kan melihat sejarah itu sepertinya sulit untuk melihat bahwa terorisme berkembang di Sumatera Barat. Ya. Dan tapi memang ada semacam traumatik ya, terutama pada orang Minang ini, orang Sumatera Barat ini berkaitan dengan peristiwa PRRI ya, PRRI mereka dulu ya. Dan tetapi sebenarnya kalau kita lihat PRRI itu bukan pemberontakan sebenarnya. Kalau kita baca buku-buku ya,
salah satunya yang saya kira itu klasik, Barbara Silasafri itu misalnya dia menyebut sebagai pemberontakan setengah hati. Sebenarnya itu bukan gerakan makar, itu adalah protes terhadap pemerintahan pusat gitu kan, terjadi kebijakan pusat itu cuma dihadapi dengan keras oleh pemerintah pusat dan juga oleh TNI pada waktu itu gitu. Itu kan Promesta, PRRI dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya para pejuang gitu yang kecewa pada pemerintahan pusat. Jadi sejarahnya memang tidak ada orang Minang itu memberontak pada pemerintah Indonesia, yang terjadi kontribusi mereka luar biasa besarnya. Kita ingatkan pemerintahan darurat Republik Indonesia itu juga ketika situ Bung Karno dan Bung Hatta itu ditahan oleh Belanda, kemudian pusat pemerintahan itu di Bukit Tinggi dan kemudian bergeser ke keluar kota Bukit Tinggi. Saya pernah kebetulan berkunjung ke tempat proklamasinya PDRI itu gitu. Jadi ini memang buat orang Minang itu satu itu sangat menyakitkan, kedua itu bisa mengingatkan mereka kembali menjadi stigma gitu terhadap orang Minang gitu. Ya wajar kalau mereka protes, apalagi kemudian disebut tanah datar. Tanah datar ini kan sebenarnya pusat peradabannya Minang, Mbak, ini kan di situ kan Pagaruyung itu di tanah datar. Istana, betul. Dan kalau kita Mas Hersu tadi menyebutkan PRRI itu sebelum Prabowo sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, itu kan juga dihembus-hembuskan kembali soal simpati dari ayah Prabowo, ya kan? Iya, Bapak kan sempat melarikan diri dan akhirnya dipengasih itu karena dituduh terlibat dalam PRRI. Betul. Kan? Nah, dulu ayah dari Prabowo ini dituduh terlibat dalam PRRI. Nah, sekarang kalau seandainya memang itu mau dikaitkan NI itu tadi dengan Pak Karnawijaya, ya kayak itu bisa dikaitkan juga itu PRRI dengan Pak Prabowo, dan justru Pak Prabowo sekarang menjadi Menteri Pertahanannya Indonesia begitu. Ini kan jadi bulat, Mas Hersu. Ya, saya kira stigma semacam ini sudahlah jangan terus-teruskan karena ini hanya akan menambah pembelahan ya, Mbak. Ya itu yang berbahaya yang selalu kita perjuangkan, yang selalu kemarin saya omongkan, kita nggak akan bosen ngomongin soal ini gitu karena ini adalah salah satu agenda besar pasca Presiden Jokowi ya, setelah utang yang sangat berat itu justru agenda yang paling besar itu ada pembelahan pasca Pak Jokowi ini. Nah, ini penting kita mendapatkan seorang figur yang tepat setelah Pak Jokowi gitu yang bisa melihat clear pada bangsa dan negara ini. Persoalan yang paling besar bagi kita itu adalah persoalan pembelahan di tengah masyarakat. Ini soal ekonomi, soal yang itu sebenarnya relatif mudah diatasi, Mbak, kalau kita bersatu, ya kan? Mudah lah gitu kan, itu semuanya nggak ada yang sulit lah kalau kita sama-sama bersatu. Tapi soal yang ringan, soal yang sederhana ketika kita terpecah belah, yaitu itu akan menambah seorang kalau disebut luka itu apa ya, udah komplikasi gitu, udah ada komorbidnya gitu. Nah, komorbid bangsa ini adalah pembelahan. Jadi ketika ada penyakit yang sederhana itu kita bisa kolek gitu. Apalagi soal ekonomi, soal politik gitu, itu bisa jadi berat. Oke. Ini pindah topik ya. Satu lagi lah kita bahas lah soal Pak Luhut ini apa ceritanya nih? Karena katanya dilaporkan oleh warga di Sulawesi Tenggara ya, dan kemudian juga ini foto Pak Luhut dengan salah seorang tersangka mafia minyak goreng, ya, itu yang dipajang oleh seorang politisi dari Demokrat ini, Mbak Agi. Iya, dan itu ramai di Twitter, Mas Hersu. Foto itu menyebar di mana-mana. Dan kemudian juga ada yang memberi kesaksian bahwa orang ini sangat dekat dengan Pak Luhut gitu. Jadi kita tahu ini nanti arahnya kemana. Jadi komisaris utama dari Wilmar ini, Nabati Indonesia atau Wina ya disebutnya gitu. Ini memang salah satu mungkin sahabat atau apa ya, karena memang sama-sama pengusaha ya. Dan kita tahu juga Pak Luhut walaupun tidak sebesar mereka juga Pak Luhut itu adalah di lahan kelapa sawit juga gitu kalau tidak salah di Kalimantan Timur. Nah, sebagai sesama pengusaha itu tentunya saling mengenal, tapi kalau dalam hal ini melihat dari gestur tubuhnya dari keduanya yang berfoto ini terlihat dekat, dan tidak salah kalau kemudian ada kesaksian juga. Dan namanya Twitter ini isinya macam-macam, Mas Hersu, dari yang dari yang CEO, dari yang apa perusahaan besar sampai yang ini, tapi kebanyakan yang terdidik ya, kalau memang agak Twitter ini agak khusus. Nah, itu mereka tentu memiliki mereka menjadi saksi dari banyak kejadian sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia begitu. Nah, makanya kita sering juga mendapatkan banyak data itu dari Twitter, dari kemudian mereka memposting foto mereka, terus kemudian kejadian yang diurutkan tanggal sekian terjadi di tanggal sekian gitu. Misalnya seperti
misalnya seperti sekarang tersangka dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Mas Ersu, itu ternyata kan mereka ternyata dia Wisnuwardana ini ternyata sudah pernah 2 kali dipanggil KPK juga begitu dalam kasus impor bawang putih, dan kemudian yang satu lagi kasus impor juga, impor apa saya lupa ya, tapi dia di situ sebagai saksi lah dari peristiwa tersebut begitu. Jadi memang sebagai Dirjen Perdagangan di sini kita walaupun ada beberapa yang mengatakan wah ini hanya sebagai korban gitu ya. Ya, mungkin saja karena tentu tidak mungkin dari Departemen Perdagangan itu tadi hanya dahulunya saja. Ya. Ini kan gede banget karena ada DM, bukan domestic market obligation dan domestic price obligation. Betul, ya. Betul. Itu kan iya. besar sekali. Dia main, dia ya tapi sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri dia memang memberikan izin untuk ekspor itu kan gitu ya. Nah, betul. saya kira perlu diklarifikasi, termasuk Pak Luhut. Saya kira kasusnya berbeda nih dengan Big Data, Pak. Kalau Big Data Pak Luhut selalu ngeles, ya nggak mau buka. Kalau ini kan udah muncul di publik dan orang betul. Saya sepakat dengan Anda, gesturnya ini dekat. Kenapa? Sering kan ada kita foto bersama dengan seorang pejabat, banyak orang masang-masang gitu seperti profil LinkedIn. Tapi sebenarnya itu cuma foto numpang lewat gitulah ketika dia mungkin audiensi atau ketemu terus minta Pak foto ya Pak, bareng duduk berdiri di sebelahnya. Kalau ini fotonya di ruang kerja dan fotonya sangat intim begitu ya. Intim ya. Jadi apa boleh buat kalau kemudian netizen kemudian punya, nggak usah dikasih komentar, lihat foto itu saja orang sudah punya kesimpulan yang khusus, pasti ada hubungan yang khusus. Jadi soal yang sekali ini saya kira perlu dong dijelaskan oleh Pak Luhut apa konteksnya, apa, siapa dia. Ini kan bupati 2 periode ya, 2009 sampai 2009 kalau nggak salah saya itu dia bupati di Dairi, ini di agak non jauh di sana di Sumatera Utara, sebelah sana Karo ya Dairi ini Mbak ya. Jadi dan dia juga dia pergaulannya di tingkat, saya dengar cerita memang pergaulannya di level atas dia luar biasa. Nah, kok bisa dia ceritanya kemudian dia jadi komisaris itu, bagaimana hubungannya, kita mesti perlu berjelas ini, Mbak. Iya. Oke, Mas Ersu. Ya. Jadi memang jadi peng-peng itu tadi ya yang dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, oleh Pak Said Didu, oleh Rocky Gerung, pengusaha Ramli, kalau menjadi pengusaha Ramli ya. Dan kita juga jadi teringatkan kemarin DMO, soal DMO-nya batubara gitu yang kemudian akhirnya tunduk PLN harus membeli dengan harga keekonomian. Nah, kenapa ini juga nggak diusut? Ini harus juga diusut karena itu nilainya juga nggak kalah gede, dan tetapi harus diketahui bahwa di situ pemainnya itu bukan, kalau minyak goreng ini kebanyakan pemainnya memang betul-betul korporasi besar gitu ya. Mungkin ada proksinya di pemerintahan, tapi kalau batu bara itu pemainnya ya mereka yang ada di dalam pemerintahan juga gitu. Coba silakan dibuka. Betul. Perusahaan batu bara. Betul, dan luar biasanya di moratorium oleh Pak Jokowi hanya dalam hitungan hari dibuka oleh Pak Luhut gitu. Iya. Ini kita jadi melihat, wah ini siapa sih presidennya begitu ya, kurang lebih begitu tuh kalau di dunia maya. Ya. Nah, kalau yang di Sulawesi Tenggara tadi laporannya kasusnya apa itu? Kasus Big Data, Mas Erus, yang dianggap sebagai Big Dusta begitu. Oke. Oke Mbak, ini makin seru saya kira. Terima kasih terus bersama kami dalam obrolan off the record, membaca berita di balik berita dari meja redaksi. Dan terima kasih kembali lagi untuk support dan doanya untuk kami, dan juga doa kami untuk Anda semua. Dan juga doa kita untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan saja kita nanti setelah ini akan mendapatkan pemimpin yang amanah gitu, pemimpin yang memikirkan memang kesejahteraan rakyatnya gitu ya. Jadi bukan hanya berpihak pada korporasi besar, tapi sebagaimana amanah konstitusi, dia itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu ya Mbak ya, amanah konstitusi. Amin. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Saya Hersy Benarif dari Forum dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.